Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipul. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami di sini. Saya Enda Widianingsih, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Belang Barat, ingin menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai aksi nyata kami dalam modul 1.4. Nah, tadi Bu Madwere ini sudah menyebutkan apa itu budaya positif. Kemudian beliau juga sudah menjelaskan apa itu paradigma positif, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia, poin yang keempat, dan juga motivasi perilaku manusia. Jadi dua poin itu yang akan saya jelaskan. Kemudian nanti untuk posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Lovika. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu juga dibutuhkan oleh peserta didik kita. Karena kita mengajar peserta didik yaitu manusia. Kita sebagai guru diharapkan dapat memanusiakan manusia, yaitu peserta didik yang kita ajar. Nah, kalau dibuat dalam sebuah lingkaran, maka bertahan hidup itu ada di yang paling tengah. Jadi pertama, kebutuhan dasar pertama yang harus dimiliki manusia itu adalah survive atau bertahan hidup. Kemudian baru penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan juga kebebasan. Yang pertama, hal yang paling dasar yaitu bertahan hidup atau survive. Kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat yang pertama, fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Seluruh manusia pasti membutuhkan hal dasar berupa fisiologis ini, kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Bukan hal yang tabu, memang salah satu kebutuhan hidup manusia adalah proses reproduksi. Kemudian yang ketiga, komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi selain kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan biologis, kita juga butuh psikologis berupa rasa aman. Gitu. Jadi kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan rasa aman. Next, selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa untuk diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi peserta didik kita itu kadang kalau misal kita bagi kelompok, ada salah satu orang yang gak dapat kelompoknya Bapak Ibu. Ada yang merasa dikucilkan. Dia gak dapat kelompok, Bu, saya gak dapat kelompok. Kelompoknya ini gak mau sama saya, kelompok ini gak mau sama saya. Pasti ada ya Bapak Ibu. Nah, itu kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan itu tadi. Jadi kita harus gimana caranya seorang guru itu bisa memasukkan dia ke kelompok-kelompok agar dia bisa merasa diterima. Jadi itu peran kita. Kalau kita nggak ada di situ, anak itu tadi bakal tetap kayak gitu, nggak akan diterima.
Nah itu peran kita, salah satu peran kita untuk dapat memasukkan dia ke dalam kelompok, untuk dia dapat diterima di kehidupan sosial, untuk dapat dia diterima di kelasnya dia. Jangankan di kehidupan sosial, di kelas aja dia belum tentu diterima, pasti ada salah satu siswa yang seperti itu. Aku nggak mau kelompokan sama dia, aku nggak mau kelompokan sama dia. Nah anak ini tadi, kita berperan sangat besar di anak ini tadi, supaya dia dapat diterima di kelasnya dia. Gitu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan tetap berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya dia pengen berhubungan dengan orang lain, tapi peserta didik yang lain yang kurang menerima dia. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok di mana kita tetap bergabung. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi setiap peserta didik itu sebenarnya punya kebutuhan untuk diakui. Ketika dia mencapai suatu keberhasilan, itu dia membutuhkan suatu penghargaan dari kita. Dia butuh suatu pengakuan dari kita, ataupun dari sekelilingnya, lingkungannya dia gitu. Jadi itu merupakan suatu kebutuhan. Untuk dia dapat pengakuan atas kemampuan yang dia capai, itu merupakan suatu kebutuhan gitu. Jadi tidak salah kalau misal kita sebagai guru itu mengapresiasi, kemudian membuat pengakuan atas apa yang sudah dia capai, itu tidak masalah. Bahkan itu merupakan suatu kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, bebas untuk memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita ambil contoh ketika anak kelas 10, peserta didik kita kelas 10 akan mengambil penjurusan di kelas 11. Itu diharapkan dia memiliki otonomi atau kebebasan, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dia. Jadi kurang tepat apabila kita seorang guru atau bahkan orang tuanya di rumah itu sangat mengarahkan dia, memaksakan dia untuk masuk ke jurusan yang seperti ini. Padahal dia punya otonomi, dia punya kebebasan, dia punya kebutuhan untuk bebas untuk memilih kebutuhannya dia atau memilih jurusan apa yang dia inginkan. Next, yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita hidup tanpa kesenangan, sedih terus, marah terus, capek terus. Gimana Bapak Ibu? Gimana Pak Randy? Kalau kita hidup capek terus, marah terus, sedih terus, gimana Pak? Iya, betul Pak, betul. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan hidup. Dan yang paling dasar itu adalah rasa senang. Kalau kita nggak punya kesenangan sama sekali dalam kehidupan kita, ya itu tadi kata Pak Randy, ya kita cepat babai. Oke, terima kasih Pak Randy. Sebelum saya masuk ke motivasi perilaku manusia, poin yang kedua, saya tadi sudah menjelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia, kita coba dulu simulasi ini Bapak Ibu. Simulasi tentang sebuah kasus, Bimo namanya, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Bimo itu seorang anak TK. B. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya buat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, yang ada di tanda petik itu ya Bapak Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah Bapak Ibu, itu dari perasaannya si Bimo ini tadi, itu merupakan penguasaankah, kesenangankah, cinta dan kasih sayangkah, atau kebebasan? Aku
aku senang. Oke, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apa Bapak Ibu kira-kira? Kesenangan. Kita coba cek jawabannya. Benar. Kata kuncinya ada di aku senang. Oke, kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Betul. Kemudian next selanjutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Minta pengakuan berarti penguasaan. Kita coba cek. Oke, betul. Kemudian yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, dia pengen bebas. Aku bosan. Oke, betul. Nilai 100. Oke, kita lihat lagi apakah ada kasus lagi. Ya, siap. Oke, next kasus yang kedua. Apa ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia pengen apa? Pengen bebas. Salah. Dia pengen kesenangan ternyata. Lagi yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta dan kasih sayang. Benar, berarti dia butuh diperhatikan. Yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Padahal dia butuh apa, Bu? Malah yang ditunjukin di depan kelas itu yang jelek, yang nggak rapi. Dia butuh pengakuan sebenarnya. Iya. Tapi malah gurunya dikasih taunya yang jelek di depan kelas. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerinnya ibu guru aja. Berarti dia butuh kebebasan. Oke, betul. Ini tadi ya Bapak Ibu, jadi simulasi kebutuhan dasar peserta didik kita ketika disimulasikan di kelas, walaupun tadi simulasinya ada yang anak TK ya Bapak Ibu. Oke, next, selanjutnya kita ke motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu, motivasi peserta didik melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama, yang paling dasar, yang paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang paling rendah. Kemudian yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan setingkat lebih tinggi levelnya dari untuk menghindari hukuman. Kemudian yang paling tinggi motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu tingkat yang paling tinggi dalam motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Madwi Reni. Ada kasus tadi bahwasanya seorang guru ketika datang ke sekolah ketika datang di sekolah tepat waktu, hadir di sekolah tepat waktu, itu apakah karena nggak mau dihukum? Itu kan motivasi perilaku yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah mau dapat imbalan atau penghargaan? Itu motivasi perilaku yang kedua. Kemudian atau dari diri sendiri yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Itu yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga. Jadi tingkatannya adalah yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk imbalan atau penghargaan, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau motivasi dari diri sendiri. Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya,
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh yang mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi bukan dari dalam diri mereka, bukan dari internal tapi dari eksternal. Karena mereka nggak mau dihukum, karena mereka nggak mau dapat pelanggaran, karena mereka nggak mau dapat surat panggilan orang tua gitu kalau peserta didik kita. Jadi mereka tidak membolos, tidak alfa, itu karena menghindari hukuman, bukan dari diri mereka sendiri. Itu kalau peserta didik kita. Tapi itu adalah level motivasi yang terendah. Kalau mereka tujuannya datang ke sekolah tepat waktu, itu karena mereka menghindari hukuman. Itu masih motivasi yang terendah. Gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan ketika saya mengerjakan tugas? Nilai. Bukan saya mengerjakan tugas kalau memang tanggung jawab saya. Bukan seperti itu. Mereka masih berpikir bahwa saya mengerjakan tugas karena mau dapat nilai. Itu motivasi mereka yang kedua. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan juga imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal, bukan internal dari diri mereka sendiri. Nah, ini untuk yang terakhir Bapak Ibu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah saya ketika melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya dari internal bukan eksternal. Jadi kalau peserta didik kita sudah mencapai titik ini dalam melakukan sesuatu, itu sudah paling tinggi motivasinya dan kita berhasil Bapak Ibu. Jadi yaitu peran kita untuk peserta didik kita, agar peserta didik kita untuk melakukan sesuatu, untuk berperilaku, itu motivasinya dari internal, dari diri mereka sendiri. Dan itulah yang paling berat. Betul Bapak Beka? Ya. Jadi hal yang paling berat adalah membuat peserta didik kita itu dalam melakukan sesuatu motivasinya dalam diri mereka sendiri. Susah sekali Bapak Ibu. Mereka terlambat harus dihukum. Mereka ngerjain tugas harus dinilai. Loh Bu, kok ini nggak dinilai? Sering nggak Bu dapat pertanyaan seperti itu? Kok nggak dinilai Bu ini? Bukan dari, oh saya kalau ngerjain ini saya jadi paham, saya jadi bisa. Bukan kayak gitu. Masih karena nilai. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Dari saya cukup. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk budaya positif, yaitu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, akan disampaikan oleh Ibu Lovika Wulandari. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Belum. Jalan-jalan ke Rian Jaya. Jangan lupa membeli selasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Saya Nira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dila, barusan Ibu dapat informasi dari teman-teman kamu bahwasannya ternyata Dila itu sering buang sampah sembarangan. Apa itu betul Dila? Betul Bu. Seberapa sering Dila melakukan itu? Cukup sering sih Bu. Menurut Dila, buang sampah sembarangan itu sebuah kesalahan atau bukan Dila? Iya, itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Sebenarnya semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Tapi gimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu? Dan sekarang kita coba cari solusinya bareng-bareng ya. Iya Bu. Oke, Dila membuang sampah sembarangan, tentu Dila punya alasan dong. Apa alasan Dila? Ya, karena tempat sampahnya yang jaraknya lumayan jauh, jadi saya malas untuk menuju tempat sampah. Oke, Dila. Terus menurut Dila, buang sampah sembarangan itu merupakan kesepakatan kelas kita atau bukan?
Bukan, Bu. Lalu kesepakatan kelas kita yang mana yang Dila langgar? Menjaga kebersihan kelas. Oke, betul sekali. Nah, menurut Dila, menjaga kebersihan kelas itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena menjaga kebersihan sama saja dengan menjaga kesehatan. Betul sekali. Selain itu, selain menjaga kesehatan, buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan, itu juga melatih rasa kepedulian Dila terhadap lingkungan. Ya, Dil? Iya. Ya, saya menyesal, Bu, atas apa yang saya lakukan dan saya meminta maaf. Oke, tindakan Dila untuk meminta maaf itu sudah baik, sudah benar. Lalu, sekarang apa keyakinan Dila agar Dila tidak melakukan hal yang sama lagi? Ya, saya akan mengingat dan melaksanakan atau menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih Dila. Solusi yang Dila ungkapkan itu sudah benar, sudah baik. Semoga kedepannya Dila tetap konsisten, berkomitmen untuk menjaga kebersihan. Iya, Bu. Ya, terima kasih Dila. Itu saja, semangat Dila. Sekarang Dila boleh kembali lagi ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila dari kelas 11-7. Terima kasih kepada Ibu Endah telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Setelah ini, saya akan membuang sampah pada tempatnya agar kelas tetap nyaman dan bersih. Terima kasih.